421-486. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum internasional. Mari kita simak pembahasannya. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional yang mengatakan bahwa dalam mengadili suatu perkara internasional, kepadanya Mahkamah Internasional akan mempergunakan 4 sumber. 3 sumber utama bersifat utama dan mengikat, dan 1 sumbernya bersifat tambahan. Sumber yang pertama adalah perjanjian internasional, baik umum maupun khusus. Yang kedua ada kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga ada prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang berdaulat dan beradab. Yang keempat ada keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan suatu kaidah hukum. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat tertentu yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Maka dari itu, perjanjian internasional harus diadakan bersama subjek hukum internasional dan mereka tergabung dalam masyarakat internasional tersebut. Dewasa ini dalam hukum internasional terdapat kecenderungan mengatur hukum perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional atau organisasi internasional dengan subjek hukum internasional tersendiri yang disebabkan oleh perkembangan pesat dari organisasi internasional di lapangan dan adanya ciri khusus perjanjian yang diadakan oleh badan-badan demikian. Maka tampak misalnya dalam konferensi internasional mengenai hukum perjanjian internasional yang diadakan di Vienna pada tahun 1968. Ada berbagai istilah perjanjian internasional. Yang pertama ada traktat, yang kedua ada konvensi, piagam, charter, arrangement, covenant, dan lain-lain. Secara yuridis, semua istilah itu tidak mempunyai arti tertentu. Dengan perkataan lain, semuanya merupakan perjanjian internasional. Bentuk perjanjian internasional terbagi menjadi 2. Ada perjanjian internasional 2 tahap dan 3 tahap. Perjanjian internasional 2 tahap ialah perundingan dan penandatanganan, dan perjanjian internasional 3 tahap ia adalah perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Klasifikasi perjanjian internasional sebagai sumber hukum terdiri dari 2 golongan, yaitu perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian antara 2 pihak. Contohnya perjanjian Republik Indonesia dengan perjanjian Republik Rakyat Tiongkok mengenai duit kewarganegaraan pada tahun 1954. Dan perjanjian multilateral adalah perjanjian antara banyak pihak atau banyaknya negara, lebih dari 2 pihak. Contohnya adalah Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang. Sumber hukum internasional yang kedua adalah kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 sub B mengatakan bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Melalui penggalan kata tersebut dapat dikatakan bahwa tidak setiap kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional. Maka untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional perlu memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, kebiasaan yang bersifat umum atau unsur material, yaitu suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Yang kedua itu diterima sebagai hukum, atau unsur psikologis, merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa di atas harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Dari kedua unsur tersebut, masing-masing dapat kita namakan sebagai unsur material dan unsur psikologis, yaitu kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum. Hanya apabila unsur-unsur tersebut di atas dipenuhi, dapat dikatakan telah ada kebiasaan internasional yang bersifat hukum. Yang ketiga ada prinsip hukum umum. Hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dapat diartikan dengan adanya sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat untuk yang sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum
ialah prinsip hukum umum dan tidak hanya asas hukum internasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya, merupakan satu sistem hukum yang berdiri sendiri dan berbeda dari hukum nasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan asas hukum umum, misalnya asas hukum perdata seperti asas pacta sunt servanda, abus deroit, dan ad implementi non est adiplendum dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional agar Mahkamah Internasional tidak dapat lagi menyatakan non liquid dan memberikan keleluasaan Mahkamah Internasional untuk membentuk hukum baru. Sumber hukum internasional yang terakhir adalah keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka di dunia, merupakan sumber hukum tambahan. Artinya, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, yakni perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum. Sumber hukum ini tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Bahwa dalam sistem peradilan menurut Piagam Mahkamah Internasional tidak dikenal asas keputusan pengadilan yang mengikat, terdapat dalam pasal 59. Keputusan tersebut sedikit-dikitnya dalam lingkungan terbatas, yaitu di lingkungan lembaga atau organisasi internasional itu tersendiri, melahirkan berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antara para anggota. Keputusan jenis lain yang mempunyai pengaruh jauh lebih besar dari semestinya, contohnya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi DKPBB, European Economic Community, dan yang lain-lain. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.